نحن تعلم وتعليم تذكر وتذكير الوفاء والاتفاق والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة الرسول عمل بما يبتغ مرضاته وثواب يرزقك بصلوات شفينا رسول الله سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا وقرة عين سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على رأي آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته أهل بيته أجمعين جميع أولياء علماء وشهداء ثم شيخنا في الدين اللهم جازل الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم نفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وبكل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة وختم عند الموت على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dari bahasan kita dalam kitab Jawahirul Quran, ayat-ayat jawahir yang berkenaan dengan ma'rifatullah. Dan juga nanti setelah ayat jawahir ini selesai, ke bab berikutnya itu ayatud duror, ayat tentang yang berkenaan dengan ibadah, tentang bagaimana cara menyembah pada Allah. Kita masih berada di rangkaian ayat jawahir dalam surat Luqman alaihi salam, yaitu dalam ayat alaihissalam samani ayat, dan di antara dan dari surat Luqman itu ada 8 ayat. Ikut setengah saking surat Luqman utawi ya, itu ada pun 8 ayat. Itu dari surat Luqman ada 8. Itu firman Allah SWT, qauluhu ta'ala khalaqas sama tanpa tiang yang kau melihatnya. Wa alqa fil ardi rawasiyah, meletakkan di muka bumi ini atas ini antamida bikum, supaya bumi itu tidak menggoncangkan kalian. Jadi panjang, tiang panjang berupa gunung supaya bumi itu tidak menggoncangkan kalian. Dikasih tiang panjang itu aja kadang goncang ya, lagi tidak ada tiangnya. Antamida bikum, supaya bumi tadi tidak menggoncangkan kalian. Wabassa fiha, dan Allah menebarkan di bumi itu, di atas muka bumi itu, min kulli dabbah, dari segala yang melata, baik manusia ataupun selain manusia. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan dari langit itu air. Fa ambatna fiha, maka kami tumbuhkan di muka bumi itu min kulli zaujin karim, dari macam-macam tumbuhan yang mulia yang baik.
Ya, yang bermanfaat bagi kita dalam berbagai macam hal. Ada yang untuk obat, ada yang untuk makanan, ada yang untuk hiasan, ada macam-macam. Jadi Allah yang menciptakan langit itu tanpa tiang. Dengan kudratnya yang agung, Allah SWT mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya atau antara keduanya. Dan Allah mencipta langit itu tanpa tiang bighairi amadin. Laisalah amad mar'iyah wala ghairu mar'iyah. Adapun Imam Hasan, Imam Qatadah itu berpendapat memang sama sekali tidak ada tiang yang kau lihat, tidak ada tiang yang kau lihat. Baik tiang yang dilihat atau tiang yang tidak dilihat itu tidak ada sama sekali menurut itu pendapat Imam Hasan yang Qatadah. Sedangkan pendapat Ikrimah, Mujahid juga Ibnu Abbas, laha umudun la taronaha. Ya. Dia itu punya tiang tapi kalian tidak bisa melihatnya tiang itu. Kalau dalam tafsir Sufi seperti dikutip sama Al-Habib Abdullah bin Musin Al-Attas dalam kalamnya Sohib Empang Bogor, Keramat Empang. Beliau pernah mengutip tentang ayat ini bahwa Bighairi amadin taronaha, yakni ada tiangnya tapi kalian tidak bisa lihat. Nah, tiang itulah para autad, wali-wali autad. Autad itu asal maknanya watat. Watat itu kalau ada kemah, ya kemah itu kan ada talinya, nah itu dia ada tancap untuk pasaknya kemah itu. Itu namanya watat. Jamaknya autad. Nah, menurut para sufi di dunia ini ada 4 autad yang karena Allah melihat kepada orang ini, Allah tidak hanya entah satu di utara, satu selatan, satu di timur, satu di barat. Itu tiangnya Allah yang tidak dilihat. Itu tiangnya Allah SWT yang tidak bisa dilihat. Bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kalian lihat. Berarti kalau katanya Ibnu Abbas ada tiangnya tapi kalian tidak lihat. Tapi tiang ghaib, bukan tiang dalam arti. Nah, adapun dikatakan kalau menurut penafsiran Hasan Basri, Imam Hasan Basri, tidak ada tiang sama sekali, betul. Artinya Allah tidak memerlukan, kalau kita secara konstruksi itu kan kalau mau bangun kan harus pakai tiang. Sedangkan langit itu kan sakfan mahfudhah. Wa ja'alna sama sakfan mahfudhah, kami jadikan langit itu sebagai sakf, atap plafon mahfudhah yang dijaga, yang terjaga. Nah, sakaf itu di mana-mana menurut konstruksi manusia itu harus ada tiang. Allah dengan kudratnya membuat sakaf tanpa tiang. Kalaupun ada tiangnya bukan tiang yang dipahami oleh manusia, tapi tiang yang lain itu para aulia itu tiangnya. Itu yang disebut oleh Habib Abdullah Haddad dalam diwannya laulahumu laduk dikat samawatun wa ardun litikabil khotiyati. Seandainya bukan karena mereka akan digoncangkan langit dan bumi ini karena banyaknya dosa-dosa manusia. Seandainya bukan karena mereka, Allah goncangkan langit dan bumi. Itu tiang-tiangnya yang tidak dilihat. Makanya ada aulia namanya dijuluki autad. Autad itu artinya pasaknya bumi. Oh ya, ganti-ganti. Setiap zaman tuh ada ganti. Iya, semua. Pasaknya bumi. Pasak bumi. Ya. Ada jamu yang namanya jamu pasak bumi. Pasak bumi. Itu autad. Autad itu pasak itu. Ya itu autad itu ya pasak itu ya. Itu kan saya sudah jelaskan tadi kemah itu. Kalau mau ada kemah, mendirikan kemah itu ada yang ditancapkan untuk mendirikan kemah. Itu namanya watat. Dalam bahasa Arab itu namanya watat. Nah, bumi itu juga sebagaimana kemah itu juga bumi itu punya pasak. Nah, pasaknya bumi itu yaitu para aulia itu. Seandainya bukan karena mereka hancur. Ya. Masa dari dulu sampai sekarang. Iya ada aulia itu ada. Dan Maryam, Siti Maryam itu aulia, dia bukan nabi, tapi ada karomat, itu wali. Luqman ini kalau dimasukkan dalam jajaran nabi tidak sepakat ulama. Ya mungkin aulia Allah, salah satu wali Allah itu Luqman alaihissalam. Setiap zaman ada aulia itu, dari dulu dari zaman awal sampai diangkatnya Quran. Kalau Quran sudah diangkat, sudah ada. Ahlul Bait sudah tidak ada, Quran sudah tidak ada. Ada dekat kiamat, ada. Hah?
Ya, batas pandangan manusia sudah jelas. Kalau secara ilmu kan batas pandangan manusia ya pandangan normal itu, bukan hanya langit. Ya, kita memandang sebatas mana, ya itu sampai situ dia kelihatan. Di balik itu tidak kelihatan, bukan karena buminya yang anu, tapi karena memang jarak pandang manusia yang terbatas. Itu. Di balik itu tidak kelihatan. Pendengaran manusia ya semua terbatas. Adapun pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak terbatas. Min ghairi amadin tarawnaha. Tanpa tiang yang kalian lihat. Wal qafir alti rawasiya. Allah letakkan di muka bumi itu rawasi, rosiyah. Sesuatu, kalau rawasi itu kalau pada kapal itu jangkar itu yang bisa melabuhkan kapal itu. Maka rawasi ini ada gunung yang dimaksud al-jibal. Arsatil ardo yang mengokohkan bumi itu dan memperberat bumi supaya bumi itu tidak menggoncangkan penghuninya. Antami dabikum. Wabastabiya min kulli dabbah. Ya. Dan Allah menebarkan di atas muka bumi itu segala dabbah, hewan, segala yang melata termasuk manusia. Macam-macam yang melata. Yang mana tidak ada yang tahu kecuali Allah yang menciptakan. Nah, tidak ada yang tahu jumlah pastinya, bentuk-bentuknya, warna-warnanya. Ya, dan yang baru disingkap oleh para ilmuwan itu cuma beberapa saja. Dan mereka pun mengakui masih banyak spesies yang belum mereka identifikasi. Baik itu dari macam-macam makhluk Allah. Kemudian dan ketika Allah menentukan bahwa dialah yang mencipta semuanya itu, dia juga menegaskan bahwa setelah dia cipta, dialah yang juga memberi rezeki kepada semua itu. Wa anzalna minas samai ma'an. Kami turunkan dari langit itu air, yang mana air itu menjadi bakal rezeki. Ada tumbuhan dimakan hewan dan seterusnya. Itu siklus kehidupan. Sebagaimana Allah ciptakan manusia tadi, Allah ciptakan makhluk, kemudian Allah lah yang menjamin rezekinya dengan cara menurunkan hujan. Fa'amban nabiyya min kulli zawjin karim, maka kami tumbuhkan dari pada bumi itu dari segala tanaman-tanaman yang mulia, yang bagus. Karim ada yang mengatakan hasanul manzar. Ya, bagus dilihat, enak dilihat. Ya. Adapun kalau tafsir isyaratnya menurut Sya'bi itu min kulli zawjin karim itu berarti termasuk manusia itu zaujin karim, kata Imam Sya'bi, seorang tabi'in. Masuk manusia itu zaujin karim. Kalau dia taat sama Allah masuk surga, dia jadi karim. Kalau dia tidak taat durhaka masuk neraka, jadi laim, jadi tercela. Ya, itu tafsir isyarat menurut Asy-Sya'bi. Kemudian di ayat loncat pada ayat 20. Karena ini sekali lagi ya, ini beliau Imam Ghazali cuma meniti ayat-ayat jawahir, ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Lain itu dia loncati. Jadi cuma yang berkaitan dengan pengenalan kepada Allah. Seperti khalaqas samawati, siapa? Itu mengenalkan kepada Allah. Loncat ke ayat 20. Ya. Ayat 20. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fil bighairi ilmin aw la huda wa la kitabim munir. Alam tarau, tidakkah kalian memperhatikan annallaha, bahwasanya Allah telah sakhkhara, telah menundukkan siapa Allah Ta'ala lakum untuk kalian, wahai manusia, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu, dan dia telah asbagha, telah menyempurnakan 'alaikum atas kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, yang lahir maupun yang batin. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Tapi kebanyakan kita hanya melihat nikmat yang zahir. Kadang nikmat yang batin itu jarang kita syukuri. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Ini ada nikmat zahir, ada nikmat batin, yang mana keduanya ada tuntutan untuk kita bersyukur, bukan hanya nikmat zahir. Ya, Islam, nikmat iman itu kadang jarang kita syukuri. Makanya bertambah-tambah kualitas Islamnya sama imannya. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Dan di antara manusia ada yang berdebat, berbantahan tentang keesaan Allah, tentang Allah, fillah. Ini tentang tauhidullah, tentang
keesaan Allah bighairi ilmin, tanpa ada ilmu, wala hudan, tanpa ada petunjuk, wala kitabim munir, tanpa ada kitab yang memberi penerangan. Iya. Jadi Allah SWT di sini memperingatkan kepada kita akan nikmatnya di dunia dan di akhirat, nikmat zahir dan nikmat batin. Dan Allah mengingatkan bahwa Allah yang menundukkan segala sesuatu di langit, di bumi, ada bintang yang menjadi petunjuk, penerang, hiasan sekaligus hiasan di malam hari, sekaligus pelontar bagi syaitan. Ya. Juga ada matahari di siang hari untuk fotosintesis, untuk hidupnya tumbuhan, memberi vitamin bagi manusia dan sebagainya. Semua yang menundukkan adalah Allah SWT. Belum lagi awan, hujan, angin, yang semua hikmahnya kalau kita hitung tidak terhitung hikmah-hikmah dari semua ciptaan Allah. Sampai Imam Ghazali itu menyusun kitab sendiri, Hikamullah, hikmah-hikmahnya Allah di dalam al-makhlukat, dalam segala makhluk, itu satu kitab sendiri. Nantilah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi nih. Kalau ada umur panjang kita bahas. Itu hikmah dari penciptaan makhluk-makhluk Allah SWT. Mulai dari matahari, mulai dari beliau hitung, beliau kemukakan semua itu hikmah-hikmah dari ciptaan-ciptaan Allah SWT. Ya. Kemudian ya, semua itu Allah tundukkan untuk manusia. Belum lagi di bumi ada tanam-tanaman, ada tanah, ada air, ada macam-macam. Allah sempurnakan nikmat zahir dan batin. Nikmat batin, Allah utus para nabi. Alhamdulillah bagian kita adalah sebaik-baik nabi, yaitu Rasulullah SAW. Kita adalah bagiannya Rasulullah dari umat, Rasulullah adalah bagian kita dari para nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi wahyu yang Allah turunkan pada para nabi, khususnya Quran ini sebagai wahyu yang terakhir, yang paripurna, yang sempurna, menyempurnakan yang sebelumnya. Belum lagi Allah beri hidayah manusia, itu nikmat-nikmat batin. Nikmat-nikmat batin. Yang mana kita lihat ada banyak juga manusia yang tidak beriman. Alhamdulillah kita jadikan oleh Allah SWT mukmin dan muslim. Makanya Allah terus kemudian mengungkit, sudah saya beri nikmat itu, ada wa minan nasi, ada orang yang berdebat tentang keesaan Allah. Sudah nikmat itu sudah banyak, dia tidak mikir kok dia mendebat tentang Allah. Ya ghairi ilmin, tanpa ada ilmu, wala hudan, tanpa ada petunjuk, wala kitabim munir, tanpa ada kitab yang nyata yang menerangi. Ya, tanpa ada kitab yang nyata yang menerangi. Jadi nikmat zahir itu Islam, iman itu nikmat zahir. Nikmat batin banyak. Itu nikmat zahir, nikmat batin itu nyatanya apa yang Allah, menurut sebagian ahli tafsir, nikmat zahir itu Islam, Quran. Nikmat batin itu apa yang Allah tutupi dari dosa-dosa kita, yang kita berbuat dosa tidak langsung diturunkan siksa kepada kita, itu nikmat batin. Ya. Ada lagi yang mengatakan nikmat zahir itu bagusnya rupa kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus. Bagusnya rupa kita, ya, anggota badan yang tegap, yang proporsional, yang tepat pada tempatnya masing-masing. Itu nikmat zahir. Ya. Nikmat batin adalah ma'rifatullah, itu nikmat batin. Sebagian lagi mengatakan nikmat zahir itu ya rezeki yang kita makan, yang kita sandang, itu nikmat zahir. Nikmat batin itu yang ditutupi dari dosa tadi. Gitu. Ada yang mengatakan nikmat zahir itu semua yang ada di berupa anggota badan yang nampak, itu nikmat zahir. Nikmat batin itu kalbu, itu nikmat batin. Ya. Ada lagi yang mengatakan nikmat zahir itu ikrar bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah, itu nikmat zahir. Nikmat batin itu etikot yang ada dalam hati. Banyak pendapat tentang alhasil nikmat Allah itu banyak, ada yang zahir, ada yang batin. Ya. Nikmat zahir itu kesempurnaan rezeki. Nikmat batin adalah akhlak yang baik, dikasih akhlak yang baik, itu nikmat batin. Ada lagi mengatakan nikmat zahir itu takhfifus syariah, diringankannya syariat Islam, itu nikmat zahir. Nikmat batin itu syafaat
dari Rasul SAW. Dia mengatakan nikmat zahir itu Islam, pertolongan yang Allah berikan pada musuh-musuh Islam itu nikmat zahir. Nikmat batin itu imdad bil malaikah, pengutusan berupa bala bantuan berupa malaikat yang Allah pernah berikan pada Rasul SAW. Ya. Dan banyak lagi daripada nikmat zahir dan nikmat batin. Wa minan nasi may yujadilu fillah, di antara manusia itu ada orang yang berbantah tentang Allah tanpa ilmu. Ini turun berkenaan dengan sebagian dedengkotnya orang-orang Quraisy, itu Nadhr bin Harith, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan semacamnya. Mereka itu mendebat Nabi, mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah dan tentang sifat Allah tanpa ilmu. Wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, tanpa kitab yang menerangi. Ya. Itu mereka. Dan orang semacam itu masih ada sampai sekarang mendebat Allah. Ya. Allah masih didebatkan. Sudah teknologi mengaku teknologi sudah tinggi, tapi masalah kholik saja tidak selesai. Makanya kata Imam Ghazali di kitab Ajaibul Qalbi di Ihya, siapa orang mengaku dia mengenal semua, mengenal gimana hujan, mengenal ini, selama dia belum mengenal Allah, dia jahil. Selama orang itu belum mengenal Allah, dia jahil. Masa mengenal makhluknya tapi tidak kenal siapa kholiknya? Itu orang jahil. Sebaliknya orang yang mengenal Allah, walaupun belum mengerti sebagian makhluknya, itu berarti dia orang yang arif, orang yang mengerti. Kalau dia sudah mengenal Allah SWT. Maka syukurlah kita, tanpa kita susah payah kita mengenal, bahkan percaya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambah nikmat zahir dan batin. Asbagha alaihim ni'amahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Allah sempurnakan atas kalian nikmatnya zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah sempurnakan atas kita nikmatnya zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini makrifat kita, pengenalan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di ayat 26, loncat lagi ke ayat 26. Dari ayat 20 tadi. Loncat kepada ayat 26. Lillahi ma fis samawati wal ard. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Innallahu huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah itulah zat yang ghani, yang maha kaya, maha cukup, lagi maha hamid, maha terpuji. Akan dikatakan walau anna, ya kan? Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal baru yamuddu min sabatu abhurin ma nabitat kalimat Allah. Kemudian maka diriwayatkan, ya, dan setelah turun ayat sebelumnya itu, dari surat Luqman itu apa tadi? Walau tentang di ayat 27 itu, di ayat setelahnya itu. Itu walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun, seandainya pohon-pohon itu di bumi menjadi pena, wal bahru yamudduhu, dan lautan itu menjadi tinta, yamudduhu yang ditambahkan kepada pena tadi. Nah, yang ditambahkan kepadanya yamudduhu mim ba'dihi, setelahnya, setelah bahar, setelah lautan itu ditambahkan lagi sab'atu abhurin, ditambahkan lagi 7 kali lipat, 7 lautan. Ya, yang mudah menambahkannya, menambahkan kepadanya, ya, kepada bahar itu mimbadi, setelahnya, ya, setelah bahar tadi sab'atu abhurin, menambahkannya apa 7 lautan. 7 lautan itu menambahkan diri kepada lautan yang ada. Seandainya pun ada 7 lautan atau lebih dari itu berupa tinta, yang ini berupa tinta. Dan tadi aklamunnya memang disebut secara lafaz, secara lafzi. Cuma tintanya midat itu tidak disebut secara lafaz karena sudah iktifa, sudah merasa cukup dengan aklam.
Di sana pohon-pohon yang ada di tumbuhan di pohon-pohon yang ada seluruh permukaan bumi ini sebagai aklam wal baharu, sedangkan lautan itu menambahkan kepadanya ya kepada menambahkan kepada lautan itu sab'atu abhur, 7 lautan yang lain, ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimatullah. Niscaya tidak akan ada habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Ada yang menafsirkan mimba'di ay mimba'di jafafi, setelah keringnya. Mimba'di setelahnya maksudnya setelah keringnya. Laut itu ditambah lagi 7 kali lautan. Dituang lagi lautan lagi, kering lagi, dituang lautan lagi sampai 7 kali. Sebagai tinta itu mimba'di. Tetap tidak akan habis kalimat manafidat kalimatullah. Ya. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi setelah turun ayat ini mengatakan di Mekah. Ya, turun di Mekah. Kemudian turun lagi di Madinah itu yas'alunaka 'anir ruh, surat Al-Isra ayat 85. Ya kan, qul min rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu diberi ilmu kecuali sedikit. Itu kan asbabun nuzulnya Yahudi yang tanya sama Rasul. Seperti termaktub di Bukhari, saya Bukhari. Ya itu masalahnya kalau menurut asbabun nuzulnya ke Yahudi yang tanya. Yahudi tanya, ada rembukan Yahudi, Rasul lewat kepada beberapa Yahudi, kemudian mereka gerembang sendiri, ayo kita tanya tentang roh. Bilang, jangan, kamu nanti kalau tanya mendengarkan sesuatu yang kamu sendiri tidak suka untuk mendengarkannya dari Muhammad. Kira-kira tanya apa enggak, hanya memutuskan tanya. Ya Muhammad, apa itu roh? Rasul terdiam sesaat, kemudian sahabat mengetahui, kami tahu kalau beliau itu sedang diberi wahyu, kemudian tidak lama beliau berucap, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qul ruhu min amri, katakanlah ya Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dalam qiraat yang lain, wa ma utu minal ilmi illa qalila. Tidaklah mereka diberi. Kalau wa ma utitu berarti kan tidaklah kalian diberi minal ilmi, daripada ilmu kecuali sedikit. Yang kalian itu berarti yang dikhitabi saat itu, walaupun kalian itu maksudnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, walaupun berlaku kaidah yang dianggap itu keumuman lafaz kalian, ya kalian semua ini yang dikhitab oleh Quran semua, Islam tidak Islam, mukmin tidak mukmin. Tapi kalau menurut konteks turunnya ayat itu, kalian tuh ya Yahudi yang tanya itu, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, ketika Rasul hijrah ke Madinah, ya, maka ahbar-ahbar Yahudi mengatakan, telah sampai kepada kami dari engkau ya Muhammad bahwasanya engkau mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Afa anaitana am qaumam. Ya Muhammad, kau tuju di situ kalian itu, yang kau tuju itu kami. Katanya Yahudi rumahnya rumongso dia. Pada Yahudi ini merasa wa ma utitu adalah kalian diberi ilmu. Apa kami yang kau maksud, apakah kaummu? Iya. Kata Rasul, kulan kota ana itu semua. Semuanya, ya kaum saya, ya kalian. Wa ma utitum, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Alas tatatlu bima ja'aka ana utina Taurat wa biha ilmu kulli syai'. Lalu Yahudi membantah, bukankah kau juga membaca dalam Qur'anmu itu bahwa kami diberi Taurat? Di Taurat itu tibyanan li kulli syai', penjelasan dari segala sesuatu dalam Taurat itu. Wala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, hiya fi ilmillah qalil. Yang Musa diberi oleh Allah itu dari Taurat itu dalam, kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah yang tidak terbatas itu sedikit. Rupanya tidak terima dibilang ilmunya sedikit Yahudi ini tadi. Protes. Buat atakumullah ma'in alimtum bin tafatum, dan Allah sudah memberikan pada kalian sesuatu yang kalau kalian kalau kalian sudah mengetahui sesuatu itu bisa kalian intafatum, kalian mengambil manfaat dari ilmu kalian. Kalau ya Muhammad, kaifa tasumu hadza wa anta taqulu may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Dibilang, wahai Muhammad, bagaimana kau menyangka ini? Jadi apa yang diberi itu sedikit, sedangkan kau sendiri pernah mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-Baqarah 269. Ya. Dan siapa yang diberi hikmah, berarti dia sudah diberi kebaikan yang banyak. Bagaimana istami hadza ilmun qalil wa khairun katsir? Bagaimana berkumpul antara ilmu yang kau bilang sedikit dengan kebaikan yang
banyak, ya tentu tidak bertentangan dua ayat ini. Artinya hikmah, seberapa pun hikmah yang diberi itu berarti sudah merupakan kebaikan yang besar bagi orang itu kan maksudnya. Tapi kalau itu dibandingkan dengan ilmunya Allah ya jelas sedikit, itu kan maksudnya. Tapi dasar Yahudi suka debat. Ya, dia kan ingin menang-menangan. Maksudnya gimana caranya Muhammad ini kalah kan gitu. Gimana engkau sudah mengatakan wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Terus turun ayat ini. Nah, kemudian turun ayat ini walillahi ma fis samawati, turun ayat 26 dan 27. Termasuk tadi walau anna ma bil jami'an dan seterusnya. Seandainya walau anna ma bil ardi fi syajaratin aqlamun wa ma yamuddu. Turun ayat ini berkenaan dengan hal tersebut. Kalau kata ada yang musyikuna qaulun al-Qur'an mayati bi Muhammad yusiku ayan fat wa yang gote. Ada lagi yang mengatakan menurut Imam Qatadah orang musyrik itu mereka berkata Quran yang dibawa Muhammad ini sudah hampir habis katanya dia. Sudah hampir habis. Maka turun ayat ini walau anna ma fil ardi jami'an. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun. Seandainya apa-apa yang ada di bumi daripada pepohonan itu menjadi pena dan seterusnya tidak akan habis kalimat Allah. Aiburiyat aklaman, yakni diraut, diongoti, kayu-kayu itu diongoti sebagai pena, ditajamkan sebagai pena. Dan air lautnya sebagai tintanya, itu tidak akan habis. Wal baru yamudduh. Ya. Kemudian sebagian qiraat membaca wal bahro, ataf sama ma, anna walau anna ma fil ardi. Ma itu kan tansibul isma tansibul khabar. Maka ada yang mengatafkan bahar itu kepada ma sehingga dibaca wal bahro yamuddu. Tapi qiraat kita baca bisa wal bahru yamuddu. Kemudian ini istinaf. Kalau dibaca wal bahru berarti wawunya istinafiyah. Al bahru itu mubtada utawi. Ya, adapun bahar itu yamuddu, menambah kepadanya, kepada bahar itu apa sab'atu abhurin, apa 7 lautan. Mimba'di ay min khalfih. Setelah laut itu kering ditambah lagi 7 kali laut, kering lagi 7 kali, terus ditambah lagi lautan sampai 7 kali. Ya, mana bidat kalimat Allah tidak akan habis. Kalimat-kalimat Allah. Maksudnya apa? Maknanya lau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal baru yamuddu min ba'di sab'ati abhurin yuktabu biha kalamullah. Yuktabu biha kalamullah ma nafidat kalimatullah. Yang mana semua itu digunakan untuk menulis kalam Allah, maka tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat ini termasuk yang diikhtilafkan. Atau Bidi Asar dan yang sependapat dengan dia mengatakan ayat ini Madaniyah. Sedangkan yang lain mengatakan ayat ini Makkiyah. Kemudian nama Amr wabda Quraisy ayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du di Makkah. Sebagian mengatakan ayat ini Yahudi yang membisikkan kepada Quraisy. Rasul masih di Mekah tapi Yahudi Madinah membisikkan pada Quraisy, tanya ini sama Muhammad, tanya ini. Karena yang punya ilmu tentang kitab terdahulu itu kan Yahudi, Quraisy tidak ada kitab. Orang-orang Arab kan kaum yang ummi kan. Nahnu qaumun ummiyun, beliau sendiri yang mengatakan SAW, nahnu qaumun ummiyun la naktub wa la nahsub. Kami adalah kaum yang ummi, kami tidak pandai menulis, tidak pandai berhisab. Ya. Kemudian litunzira qaumam ma unzira aba'uhum. Qafilun. Supaya litunzira qauman, supaya kau memberi peringatan pada satu kaum ya Muhammad ma unzira aba'uhum, yang belum pernah diberi peringatan ayah-ayah mereka. Ayah-ayah mereka belum pernah diberi peringatan. Karena terakhir Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Setelah itu banyak nabi dari Bani Israel. Kemudian di ayat berikutnya ayat 28. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidatin innallaha sami'un basir. Tidaklah penciptaan kalian, tidak pula ba'tsukum kebangkitan kalian ka nafsin wahidah, kecuali seperti satu jiwa yang satu. Ini seperti mencipta jiwa yang satu.
Artinya Allah ketika membangkitkannya tidak sulit bagi Allah. Oh, itu jiwa yang sama yang dibangkitkan itu yang pernah ada, bukan Allah mencipta sesuatu yang tidak ada. Oh, yang sudah pernah ada, kemudian Allah bangkitkan. Ya. Sehingga secara akal sehatnya ya sesuatu yang pernah ada kemudian diwujudkan kembali itu lebih gampang daripada mengadakan yang tidak ada. Sedangkan manusia itu pernah ada. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa demikian? Dzalika bi annallahu wal haqqu. Itu karena dzalika alladzi dzakartu ita'lamun Allah. Itu yang saya sebut itu kata Allah supaya kamu tahu bahwasanya Allah lah al-haq. Bahwa Allah lah yang maha benar. Yang maha tetap, maha benar dalam firman-Nya. Bahwa Allah lah yang benar dalam firman-Nya bahwa Dia akan membangkitkan kalian. Dia mencipta kalian. Allah lah al-haq. Dzalika bi annallahu wal haq. Kemudian wa anna ma yad'una min duni wal batil. Dan bahwasanya apa yang mereka sembah selain Allah itu itulah yang batil. Wa anallahu wal aliyul kabir, dan Allah itu maha luhur lagi maha besar. Alam taro anal fulka tajri. Tidakkah kalian itu memperhatikan, tidakkah kau melihat ya Muhammad, anal fulka tajri, bahwasanya bahtera itu berlayar fil bahri di lautan bi nikmatillah, dengan nikmat Allah. Yuridu anna dzalika min nikmatillah alaikum. Yang Allah maksud adalah berlayarnya perahu di lautan yang itu terdiri dari besi, dari macam-macam perahu itu kok bisa Allah apungkan di lautan. Itu nikmat Allah. Yang dengan perahu itu orang membawa komoditas, dahulu kan komoditas itu dibawa dengan perahu, rempah-rempah dan sebagainya. Kemudian wa anal fulka liyuriyakum min ayatihi, supaya Allah memperlihatkan pada kalian sebahagian daripada ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, yang keajaiban Allah. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam yang semua itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang sabar, bagi orang-orang yang suka bersabar atas perkaranya Allah, ala amrillah, dan suka syakur, suka bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghasyiyahum maujun wa idza ghasyiyahum maujun kadhulali. Alam tara Allah yuljil fil nahar. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang? Ayakhudhu minhu fin nahari. Ini Allah mengambil dari malam itu, memasukkan malam ke dalam siang, mengambil dari sebahagian malam Allah masukkan ke dalam siang, sehingga kadang siang itu lebih panjang. Fayatul bidzalika wa yaksuru hadza. Fayatul hadza wa yaksuru hadza. Maka karena diambil sebagian dari malam menjadikan siang, maka siangnya jadi panjang, malamnya jadi lebih pendek di musim tertentu. Atau sebaliknya, malamnya yang lebih panjang, siangnya lebih pendek di musim tertentu. Yulijul laila bin nahar. Allah memasukkan malam di dalam siang. Wa hadza yakun minas shaif. Ya. Sehingga Allah ambil daripada malam kepada siang. Ini biasanya di musim panas. Yatulun nahar. Ini panjang siang itu, kemudian lama-lama berkurang siangnya. Fayatulul lail. Akhirnya malam yang ganti yang panjang. Siangnya jadi pendek. Yulijul laila bin nahar. Allah yang memasukkan malam di dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail. Dan Allah yang memasukkan siang di dalam malam. Wa sakhkhara syamsa wal qamara. Dan Allah lah yang menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri ila ajali musamma. Semua itu beredar sampai batas waktu yang ditentukan. Dan dia mengatakan maksudnya ajal musamma ila ghayatin mahdudah. Sampai batas tertentu, karena semua itu ada garis edarnya. Ya, setelah sampai di anunya dia kembali lagi. Matahari pun begitu, ada garis edarnya. Bukan waktu yang ditentukan, bukan? Pada waktu yang ditentukan.
Iya, kepada waktu yang ditentukan. Nah, tapi waktu yang ditentukan ini ada yang mengatakan itu garis edarnya itu tadi, sehingga dia kembali kepada perputaran semula. Itu waktu yang ditentukan. Ya, Mars itu berapa dalam satu putaran, dan ada masa rotasinya apa? Berapa satu putaran itu? Bumi kebetulan 24 jam. Yang lebih jauh dari bumi berputarnya lebih dari bumi. Satu harinya mereka lebih dari 24 jam. Ya, ada yang bintang cuma satu kali putaran itu bisa sampai itu sekian puluh tahun. Komet itu baru muncul lagi 76 tahun seperti komet Halley itu yang mereka namakan. 76 tahun sekali baru muncul komet itu. Dan banyak lagi. Ya. Itu ila ajali musamma. Ada lagi yang mengatakan ila ajali musamma ya kiamat itu ila ajali musamma. Kepada batas waktu yang ditentukan itu maksudnya kiamat. Jadi ada mengatakan batas waktu ditentukan itu maksudnya setiap itu ada putarannya. Ini sekian hari, ini sekian jam, ini sekian lama, beda-beda. Matahari beda lagi, bulan beda lagi. Komet-komet itu beda lagi. Bintang-bintang itu beda lagi. Ya. Itu. Maka semua itu ada ajalnya, ada ajali musamma. Sebagian mengatakan ajal musamma ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat, dan dua makna itu sahih, dua makna tersebut. Ya. Kemudian wa anallaha bima ta'maluna khabir, dan bahwasanya Allah itu dengan apa yang kalian lakukan itu Allah itu khabir, maha teliti tentang apa yang kalian kerjakan. Dzalika bi anallahu wal haq. Allah tunjukkan semua itu supaya kalian tahu bahwasanya Allah lah yang maha benar. Karena ma yad'una min duni wal batil. Seperti di ayat yang lain dikatakan alam ta'lam anallahu ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah kau tahu bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian wa annahu ta'ala al-khaliq al-alim. Bahwasanya Allah Ta'ala yang maha mencipta, maha mengetahui dengan seluruh ciptaannya, karena dia mencipta. Orang yang buat itu kan lebih tahu tentang buatannya. Dia buat komputer, buat ini kan lebih tahu tentang buatannya. Makanya Allah itu sebut wa huwal khallaqul alim. Dia yang maha mencipta, dia yang mengetahui. Dia yang buat, masa dia tidak tahu buatannya sendiri. Dia yang maha tahu akan apa yang dia cipta. Wa huwal khallaqul alim. Maka disebutkan di ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang mencipta 7 lapis langit dan dari bumi seperti itu juga, 7 lapis juga. Ya tanazzalul amru bainahunna. Turun perkara perintah Allah antara langit dan bumi itu tadi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Semua itu Allah tunjukkan pada kalian supaya kalian tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Anallahu qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka di situ disimpulkan, ya Allah simpulkan dzalika bi annallahu wal haqqu. Itu semua terjadi demikian, yang mana pohon kalau jadikan pena dan laut dijadikan tinta itu pun tidak akan bisa menulis kalimat Allah, tidak akan habis kalimat Allah. Bagaimana Allah mencipta, bagaimana Allah nanti membangkitkan itu sangat mudah sekali. Bagaimana Allah memasukkan siang malam, mencipta semuanya, matahari, bulan, semua itu dzalika. Adapun itu semua itu Allah sebut untuk kalian supaya kalian tahu bi annallahu al-haqqu, bahwasanya Allah lah yang hak. Allah yang maha tetap. Al-haq itu tetap. Makanya lawannya kan batil itu lenyap. Hak itu tetap, batil itu lenyap. Makanya lawannya hak itu batil. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Itu asdaqu bait. Paling benarnya bait syair itu jahiliyah kata Rasulullah adalah baitul labid, bait yang diucapkan oleh Labid, seorang penyair jahiliyah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Ya. Ya. Jadi ketahuilah bahwa segala selain Allah itu batil. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu.
Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Tapi karena Rasulullah itu wa ma'alamna syirra membaghilah, beliau tidak pernah mengucapkan satu bait syair lengkap, tidak pernah. Hatta di Bukhari itu cuma sampai pertengahan itu tuh beliau berhenti. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Kadang kalaupun lengkap beliau mengucapkan syair itu kebalik-balik, karena wa ma'alamnahu syirra wa ma yanbaghilah. Kami tidak ajarkan kepada beliau itu syair, wa ma yanbaghilah, dan tidak layak syair bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau itu tidak pernah mengucapkan syair itu satu bait lengkap. Kalaupun mengucap sebait lengkap itu pasti kebolak-balik. Ini perkataan labid. Pakai enggak pakai dal. Lamba ya dal. Hah? Apanya? Syair. Kenapa? Enggak, itu kan Rasul mengutip. Tapi kan apa yang beliau sering kadang sebagian mengutip. Beliau seperti Amir bin Aqwa itu pernah diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan syairnya Umayyah bin As-Salat, salah satu penyair jahili. Ada satu bait syairnya yang isinya adalah kebijaksanaan sesuai dengan Islam. Maka Rasul coba dalam satu perjalanan beliau kan, kalau perjalanan itu kan beliau suka suruh satu sahabat suruh qasidah tuh, karena perjalanan dulu jangan apalagi di sana tuh padang pasir tok. Bosan orang ngelihat itu, maka Rasul mengambil namanya hadi. Hadi itu pelantun qasidah itu. Fungsinya qasidah itu, fungsinya dalam perjalanan jahili, perjalanan zaman Islam, awal Islam itu fungsinya selain sebagai hiburan bagi orangnya, itu membuat terengginasnya unta itu. Unta itu bisa lebih semangat dengan mendengar itu. Makanya pertama kali mengucapkan syair jahili itu Mudhar bin Nizar bin Ma'ad itu pertama kali yang mengucapkan syair jahili untuk menganukan unta. Kok dia ucapkan kok itu berpengaruh pada unta sampai terbentuk syair jahili. Kalau dalam sejarah ilmu arut Qawaf itu kan Mudhar itu yang pertama kali mengucapkan syair itu. Dan salah satu moyang. Jadi nabi saja. Apa? Nabi ini. Jadi nabi jadi nabi. Enggak. Jahili ya. Sudah menafsirkan saja. Iya, sampai Rasul pernah mengenal kadat hampir-hampir Umayyah bin Kada Umayyah ayuslim. Kalau melihat dari bait-baitnya ini kata Rasul, hampir-hampir Umayyah ini hampir-hampir masuk Islam, karena memang baitnya itu sebagian bait-bait. Ya ada syair jahili itu macam-macam. Atau Labid atau Umayyah itu juga kadang mengucapkan syair jahili seperti layaknya syair jahili tentang homer, tentang pornografi, tentang ini. Tapi ada beberapa syairnya itu beberapa syairnya itu yang memang isinya sesuai dengan Islam. Makanya kan dikatakan wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Antara annahum mikuli wadiyahimun wa innahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan. Itu para syu'ara. Ya, makanya kan Imam Busiri dalam burdanya kan mengatakan astaghfirullah min qaulin bila amalin. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. Sungguh saya astaghfirullah min qaulin bila amalin. Saya minta ampun dari ucapan yang tanpa amal. Min qaulin bila amalin. Laqad nasabtu bihi naslan. Sungguh saya telah menisbatkan dengan ucapan tanpa amal saya seolah-olah saya menisbatkan naslan, satu keturunan, lidhi hukumi, kepada orang yang mandul. Mana mungkin ada keturunan dinisbatkan kepada orang yang mandul. Sama dengan mandulnya amal saya dari ucapan saya. Kemudian jadi itu semua kami jelaskan pada kamu, kata Allah, bi'anul walaku, supaya jelas supaya kamu tahu bahwasanya Allah itulah yang al-haq. Semua beredar, kapal semua ada masa berlakunya, ada masa habisnya semua. Atau benda-benda lagi semuanya. Allah yang hak, Allah yang tetap. Ya, itu dia. Misalnya kata para filosof al-mughayyir alladzi la yataghayyar. Itu istilahnya para filosof. Muharrik alladzi la yataharrak. Ya. Jadi Allah itu merubah, tapi dia sendiri bila tahawuli, tanpa perubahan. Allah itu berubah. Karena dia yang maha hak. Wa nama yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apa yang dia sembah min dunihil batil, yang selain Allah itu yang sia-sia. Wa anallahu huwal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah yang maha luhur lagi maha kabir, maha besar. Alam tara anal fulka tajril bar bi nikmatillah. Tidakkah kamu melihat bahwasanya al-fulka, bahtera itu tajri, berlayar di laut itu dengan nikmat Allah. Liyuriyakum min ayatih, supaya Allah tampakkan dengan itu sebagian dari ayat-ayat Allah SWT. Ya.
liyurakum min ayatihi. Inna fi dzalika ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam semua itu yang saya sebutkan tadi, kata Allah, terdapat ayat banyak-banyak daripada tanda kekuasaan Allah, keajaiban Allah, likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang sabar, suka bersabar dan suka bersyukur. Sabar dalam segala kemadharatan, kesulitan, dan syukur dalam segala kelapangan. Wa idza khasyiya maujun wallahu alam. Seterusnya. Surat As-Sajdah di situ. Masih ada waktu. Itu hiyanya sedikit.